satu keluarga itu naik mobil. Jadi dia ngebuka jendela dan dia muntah di jalan, mobilnya sambil jalan, men. Ya, halo teman-teman, semua balik lagi sama gue Bongki. Dan di video kali ini gue akhirnya ngevlog lagi setelah sekian lama yang cuman ngupload daily observation. Karena sebenarnya gue tuh nggak ada yang pengen gue bahas gitu. Jadi tiap gue keluar on cam ngerekam segala kejadian apapun di jalan gitu. Dan akhirnya gue balik lagi ngevlog. Gue lagi jalan kampus ini, Sabtu pagi ada kelas. Wah, great banget cuy. Jadi di vlog kali ini ada yang pengen gue omongin sih. Bukan ya, lebih ke curhat sebenarnya ya. Tapi gue tambahin lagi biar curhatnya nggak curhat banget anjir. Oh ya, sebelumnya gue ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah setia mantengin channel gue, video-video gue. Kalian keren banget, thanks. Jadi gue pengen ceritain mimpi buruk para motovlogger. Sebagian besar yang pengen gue ceritain ini adalah pengalaman gue yang gak ngenakin selama gue vlogging. Ya, jadi poin pertama yang pengen gue ceritain itu adalah mimpi buruk para motovlogger, yaitu pertama, lupa record ya. Di poin ini pasti pada teman-teman motovlogger pasti ngerasain ya, pernah ngerasain dan pernah ngalamin, dan itu ngebetain banget jelas. Karena ketika lu lupa nge-record, itu tuh sebelumnya pasti lu udah ngomong panjang lebar, atau mungkin ada kejadian unik gitu kan, kejadian unik yang terlewatkan. Itu tuh aduh sangat disayangkan sekali pemirsa ketika kita lupa recording. Kalau cerita gua waktu itu pas gua lupa nge-record, jadi ada satu keluarga itu naik mobil, dan ada anak kecil, balita mungkin, dia muntah. Jadi dia ngebuka jendela dan dia muntah di jalan, mobilnya sambil jalan, men. Wah, gila nggak lu? Dan gue tuh tepat banget di sampingnya, tapi untung muntahannya tuh kagak terbang kena gue cuy. Ya kali terbang kena gue, wah gila, gue berhentiin, gila. Minta beliin baju gue sama nyokapnya. Dan ya balik lagi ke topik, ketika kita udah ngomong panjang lebar dan melewatkan satu momen yang unik, tapi kita lupa nge-record, that moment is so. Nah, untuk poin kedua itu sebenarnya kurang lebih sama kayak poin pertama tadi yang lupa nge-record, tapi di sini kita dengan pedenya mencet, padahal itu nggak nge-record, malah nge-stopin. Gue sering banget begitu. Jadi gue tuh nggak sadar kalau ternyata gue sebelumnya udah mencet nge-record, dan gue kira itu tuh belum merekam. Oke, tadi sampai mana? Kira-kira ada razia, gue jadi lupa. Sampai mana ya tadi ya? Poin kedua itu adalah ketika kita kebalik. Maksudnya kebalik tuh kayak poin pertama. Kalau poin pertama kan dia kan lupa nge-record, tapi kalau kita ini lupa kalau udah nge-record. Gue udah ngoceh panjang lebar sampai mulut berbusa, dan tiba-tiba pas gue cek, aduh pak, ternyata gue salah rekam. Gue nggak tahu sih kalau buat temen-temen motovlogger ada yang lupa, ada yang kayak begitu juga atau enggak. Soalnya gue sering banget begitu. Ya itulah poin kedua. Dan poin selanjutnya adalah lupa bawa baterai atau lupa bawa memori cadangan. Dan itu tuh ngebetain banget sih kalau menurut gue ya. Jadi ketika kita lagi seru-seru ngevlog, baterai habis, otomatis kan kita kan kalau punya spare baterai kan mesti ganti lah ya. Kalau punya tapi lupa dibawa, itu ngebetain banget itu. Ketika lu nggak mau melewatkan momen-momenin di jalan gitu kan, atau mungkin ketika lu ada event penting, lu sambil ngevlog dan lu nggak bawa baterai atau memori cadangan, itu ngeselin juga. Makanya waktu itu waktu gue dipanggil event Yamaha tuh yang perilisan R15 di Januari lalu, gue tuh sampai minjem memori, minjem baterai ke temen-temen yang pakai GoPro juga. Pokoknya spare baterai sama memori gue banyak dah. Jadi gue nggak takut ketinggalan momen-momen bagus gitu. Dan di poin selanjutnya adalah ketika kita ada problem di hasil rekamannya.
Karena ini jujur ngebetein banget, ngerti kan maksud gue? Jadi ketika lo udah selesai ngerekam nih, lu udah pede-pedenya ngomong bla 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 bla, atau mungkin ada sesuatu yang seru juga gitu kan. Tapi ketika lu cek filenya, entah itu gambarnya burem atau gambarnya kresek-kresek gitu, atau suaranya yang kresek-kresek bagian audionya kan, atau mungkin audionya hilang, suaranya nggak jelas, kresek-kresek. Nah itu ngebetain banget sih. Ketika lu udah seru-seru nge-vlog nih sama teman-teman lu nih, pas dicek hasil file kamera dari kamera tuh ada aja gitu kayak gambar, masalah di gambar atau masalah di audio, itu tuh ngebetain banget. Kalau gua waktu itu, ini sebenarnya yang gua pakai tuh waktu itu Sena ya, gua triple vlog sama teman-teman gua, sama Ditya di sini, sama Grabit vlog juga. Sebelum-sebelumnya sama Yendi, sama Wira, dan itu tuh selalu ada problem di audio backpacknya ya, di audio backpack GoPro dari Senanya. Jadi ketika gue ngerekam, pas gue cek hasil audionya itu tuh kresek-kresek parah, dan itu tuh gak bisa didengar sama sekali. Sempet bete di sini sama audio backpack. Gue udah beli mahal-mahal tapi hasil kayak begini kan betein banget gitu. Dan itu tuh, masalah itu tuh bukan gue doang yang ngalamin. Waktu itu si Wira juga ngalamin kayak gitu, pernah dia. Ngebetain banget sih kalau udah gitu mah. Lu udah berharap, wah nih bakalan seru nih vlog gua nih, gua triple vlog, gua dual vlog sama temen-temen. Pas gua cek hasil audionya pecah, kampret. Mungkin ada yang pernah ngerasain juga dari poin-poin di atas. Kita cerita-cerita aja, komen-komen aja di bawah, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol seru, tenang. Gak akan gua apa-apain, tenang. Ya udah guys, kalau begitu cukup sampai sini. Dan jangan lupa guys, tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe. Oke, itu aja. Gue Bongki, pamit undur diri. Sampai berjumpa di vlog-vlog selanjutnya guys. I love you, bye-bye.